Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pelatih Kampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas emergency Hanok 15 watt. Ini sama dengan yang 18 watt untuk IC maupun baterai ya, sama-sama dua. Dari sisi bentuk ya seperti ini modelnya, namanya emergency. Kemudian untuk harga di toko sekitar sini 150-an ribu, 15 watt 18 watt ya. Kita ulas ya dari AC nya, dari dalam, mungkin dari mata LED-nya ya. Sudah saya buka. Di sini ada 3 kabel, ada beberapa emergency yang punya 4 kabel output seperti ini. Ini 3 kabel untuk emergency Hanok. Yang merah ini AC, saudara, dari keluaran AC. Kemudian hitam ini ground, biru atau hijau ini dari DC baterai ya. Jadi satu ground. Untuk tengah ini dipakai dari yang AC maupun yang DC. Nyalanya cukup terang ini, jumlahnya sampai seperti ini. Saya nggak sempat hitung, teman. Di sini ada angka 40, 41, 50, nggak tahu, belum menghitung berapa jumlah. Ini wattnya sama ini. Kemudian untuk LED-nya ya saudara, hampir semua yang saya tahu untuk emergency tidak menggunakan pendingin tambahan, hanya menempel di casingnya, di plastiknya ini, termasuk yang Moval seperti ini juga nggak ada pendingin tambahan. Moval tanpa merek ini juga ada, ini sama, nggak ada tambahan, hanya menggunakan pendingin LED yang lebih tebal dari LED AC BM ya, lebih tebal dari LED ya, LED AC itu ya. Kalau LED BM seperti ini ini masih kurang tebal ya. Ini sama, untuk LED-nya tidak menggunakan pendingin bawah ya, cuman lumayan tebal. Untuk sekali lagi bagian merah AC ya, dari blok AC. Kemudian hitamnya ini ground, pakai dua-duanya. Dan di sebelah kiri ini hijau dari DC. Nah, saya buka dulu. Ini untuk melihat dalamnya. Si dalam seperti ini. Iya. Ya. Seperti ini ya, penampakan mesin depannya seperti ini. Ini mesin AC, ground, DC. Kalau saya balik seperti ini, oh ya, ini IC ya. Ini IC untuk AC-nya. Untuk DC-nya dari baterai ini. Ya. Ini baterainya ada 2 ya, ada 1, 2. Seperti ini baterainya. Ini nyalanya kurang lebih 8 jam. Kurang lebih 8 jam saudara-saudara. Nyalanya 8 jam. Terangnya ya, kalau sampai matinya ya lebih. Ini baterainya 2 seperti ini. Ini untuk DC masih nyala seperti itu. AC-nya mati. Oke. Ini saya ulas untuk menjadi bahan bahan tambahan pemahaman kalau kita mau nyervis, khususnya bagi teman-teman pemula. di sini oke, langsung saja. Ini AC masuk saudara-saudara.
AC1, AC2 seperti ini. Ini ada fuse, ada air sekring ya, ini dari kabel ini. Ini AC1, sebentar. AC1, AC2. Yang untuk bagian AC ini dilewatkan masuk dioda ini. Jadi AC ke dioda grid ini ya. Ini jadi keluaran AC. Ini penggeraknya di sini ini. Rangkaian aktifnya menggunakan IC. IC-nya serinya MT79338. MT79338. Ini bisa kita lihat di datasheet. Ini datasheetnya ya, bisa kita lihat di datasheet 79338 seperti ini. Ini untuk guide. Kemudian teman-teman, untuk keluaran dioda ini saya sampaikan. Untuk keluaran dioda ini tidak menggunakan elko, hanya menggunakan milar. Semua emergency saya membuka ya, tidak menggunakan elko, menggunakan milar, hanya menggunakan milar. Sama-sama kapasitor, cuman beda. Ini non polar. Non polar artinya bolak-balik masuk, walaupun di sini sudah ada positif, ada negatif. IC-nya sama itu. Kemudian trapo ya, trafonya ini saya jelaskan harus pakai datasheet ini. Datasheet IC MT79338. 79338. Ini sebenarnya sudah saya download. Ini nanti kita jelaskan ya. Yang perlu diingat saudara-saudara, untuk DC semua emergency di paralel atau di seri ini, di paralel ya, paralel masuk ke wilayah AC-nya. Ini menggunakan resistor 304 atau 300 kilo. Ini juga 304 atau 300 kilo ke apa namanya, ke elko min. Nah, ini ada elko-nya, ini ada elko bagian min, keluaran dari trafo ini. Kalau mati AC-nya berarti bagian IC ini yang mati. Asalkan semuanya masih hidup, dioda hidup, kemudian tegangan di input ini masih ada, berarti IC-nya mati. Tandanya apa? Tandanya nggak ada outputnya. Ya, output keluaran ini keluaran dari trafo ya, dilewatkan dioda ini dioda. Masuknya ini positif ya, positif. Nah, ini elko kaki elko positif, ini negatif. Kalau diurut ke sini ini. Dik ada 4 1 2 3 4 trafonya ini. Ada trafo. Nah, seperti ini. Nah, ada 4 kaki itu. Jadi ini seandainya trafonya dilepas pun ya, dilepas, sudah saya lepas ya, ini maaf. Ini menggunakan DC masih nyala. Nanti saya jelaskan kok lepas nyala. Ya. Ya. Nah, ini masih nyala. Apa maksudnya? Trafo ini walaupun ada 6 pin, ini khusus untuk mengolah AC. Jadi memang DC-nya, LED DC-nya hanya memanfaatkan power dari sini dan tidak dimodif sebagai power CT, tidak menggunakan sistem CT untuk membuat awet LED di DC-nya. Jadi tersendiri, hanya berfungsi IC DC ini, maaf, IC DC ini hanya berfungsi satu sebagai charger, kedua sebagai saklar. Ya. Sebagai relay ya, dia sebagai relay. Relay apa mas? Relay saat mati lampu dia akan nyambung sendiri otomatis. Di sini nih, ya ini di sini nih. Dia sebagai charger dan sebagai IC relay. Jadi begitu mati lampu dan nyambung, ya otomatis nyala, ya, tersambung.
tidak menggunakan transistor ya. Di rangkaian ini sama sekali tidak menggunakan transistor, hanya menggunakan 2 IC, 1, 2. Nah, di DC maupun AC. Itu barangkali teman-teman, kalau mati DC-nya ya, ini DC-nya menggunakan 3,5 volt. Jadi kalau baterainya ini 3,7, baterai di sini ada 3,7, ini udah nyala terang banget. Nah, ini sudah saya coba, jadi terang sekali untuk baterai ini. Artinya apa? Tidak menggunakan rangkaian JT untuk penggerak DC-nya. Itu teman-teman. Dan untuk menyervis, karena beberapa kerusakan yang sering terjadi adalah IC-nya mati. IC MT 93 MT berapa tadi? MT 79338 mati ya. Ini saya nyari di Shopee nggak ketemu, nggak ada yang jualan. Adanya di Lazada dan langsung dari negeri asalnya sono. Harganya 0,40 dolar atau setengah dolar, kisaran 7.000 dari sana. Belum saya order ya. Mungkin perlu order ya. Dan karena kesulitan IC, maka bagi teman-teman yang menginginkan servis bisa melakukan modif-modif ya, modif-modif di AC-nya, karena AC itu saya sudah mencoba teman-teman untuk menghidupkan bagian AC-nya. Saya kasih driver Philips, tidak nyala walaupun voltasenya tinggi ya, seperti ini. LED ini voltasenya 70 volt, ampernya kan kecil, hanya 0, atau yang lebih besar seperti ini juga nggak mampu karena ampernya kecil. Atau seperti ini juga nggak mampu. Nah, ini ada saya modif seperti ini untuk membuat memodif apa namanya, untuk modif ini IC ini, menyiasati IC ini. Tapi nggak bisa juga, nggak nyala juga, belum berhasil ini. Ini karena harus nyala dua-duanya, yang di LED nyala baru keluarannya ini nyala. Kalau saya langsung kan nggak nyala. Jadi yang bisa untuk memodif adalah rangkaian dari lampu LHE. Yang 2U maupun 3U bisa, dan hasilnya sangat-sangat terang. Oh ya, saya sampaikan. Untuk AC saudara-saudara, untuk AC ini voltasenya 24 volt. 24 volt. Jadi ini seri, ada 2 paralelan, ada 2 seri ya, 2 tingkat, 2 stack, cuman di paralel banyak hingga ampernya tinggi, ampernya besar. Nah, yang diperlukan voltasenya 20 sampai 24 volt, jangan sampai 30, nanti tidak kuat kalau ampernya besar. Nah, kalau ampernya kecil dikasih 75 volt aja nggak ngangkat, hanya nyala lampu apa namanya, redup sekali. Oke, itu saja barangkali ulasan saya yang terakhir. Nanti modifnya ini enggak dipasang, nggak apa-apa ya trafonya. Saya modif pakai ini. Ini membuatkan trafo sendiri. Cara bikinnya ini juga sudah saya posting untuk charger aki maupun LED 3-in-1 sebagai LED DC, sebagai LED AC, dan sebagai charger aki 30 watt. Sama, ini bikinnya seperti itu. Jadi langsung kita keluarkan dari sini. Ini di jumper kayak begini outputnya. Cara jumpernya output trafo dan output apa namanya, milar. Output milar, kaki milar ini ya, dikonsletkan sama output balas trafo ini. Terus apa mati Mas Yunda? Ini akan menjadi induksi, menjadi trafo primer. Sekundernya kita tambahkan berapa lilit? Kalau 40 lilit, dia menghasilkan 20 volt. Kalau mau menghasilkan 24 volt berarti 48 lilit. Oke, itu saja ya teman-teman. Ini sudah
terlalu berpanjang lebar. Nanti untuk modifnya, pemasangannya saya sendirikan di konten ketiga dari ulasan Hanok 15 watt. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terlalu bertele-tele. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pada teman-teman pemula. Kalau ada yang kesulitan bisa tanya, diskusi ya. Saya bukan ahlinya, cuman ya sedikit tahu. Saya pelajari dulu baru saya sampaikan. Saya terapkan dulu. Saya pelajari, saya coba untuk melakukan modif, saya lakukan untuk melakukan servis, dan kalau udah berhasil ya kita tularkan. Itu saja teman-teman, tak terasa 15 menit berlalu, masih di suasana Ramadan. Semoga ini menjadi bagian dari rangkaian ibadah Ramadan, dan saya mendoakan bagi teman-teman muslim sekalian yang melaksanakan ibadah Ramadan bisa maksimal, senantiasa sehat, dan maksimal dengan amalan-amalan yang istimewa tentunya, dan yang tidak kalah istimewa insya Allah usaha Anda juga mengalami peningkatan yang luar biasa di bulan Ramadan. Itu saja ya teman-teman. Semoga Allah SWT memberikan apa yang kita lakukan ini menjadikan sebagai sebuah jariah atau kebaikan yang terus mengalir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebih terlalu nyerocos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.